Aku syok mengetahui adikku ternyata hamil dengan suamiku ketika aku pulang dari perantauan. Alia, seorang perempuan yang merantau demi membantu keluarganya, akhirnya kembali ke rumah setelah bertahun-tahun. Ia sangat merindukan suaminya, Fajar, dan adik perempuannya, Nia, yang selalu ia lindungi sejak kecil. Kepulangannya membawa harapan untuk berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Namun, kebahagiaan Alia hancur ketika secara tidak sengaja mengetahui bahwa Nia sedang hamil. Yang lebih mengejutkan, ayah dari bayi yang dikandung oleh Nia adalah Fajar, suami Alia sendiri. Pengkhianatan ini menghancurkan hidup Alia dalam sekejap, membuatnya terjebak dalam badai emosi dan kesedihan mendalam. Dihadapkan dengan kenyataan pahit, Alia harus memilih apakah akan melawan, membongkar skandal ini kepada keluarganya, atau meninggalkan mereka berdua. Kisah ini mengikuti perjuangan Alia dalam menghadapi pengkhianatan dan mencari cara untuk membangun kembali hidupnya yang hancur karena cinta dan kepercayaan yang dikhianati. Alia duduk di tepi ranjang kecil di kamar kontrakannya, menatap kosong keluar jendela. Hujan rintik-rintik membasahi kaca, menciptakan bunyi yang selalu berhasil membuat pikirannya melayang ke kampung halaman. Perjalanan hidupnya tak pernah mudah, dan keputusan untuk merantau jauh dari keluarga bukanlah pilihan yang diambil dengan ringan. Semua berawal dari kondisi keluarganya yang semakin sulit. Sejak ayahnya meninggal dunia, Alia menjadi tulang punggung bagi ibu dan adiknya, Nia. Ibu mereka sudah terlalu tua untuk bekerja, dan Nia, meskipun masih bersekolah, membutuhkan biaya besar untuk pendidikan. Alia tahu, jika hanya bergantung pada penghasilan kecil dari warung ibunya di kampung, hidup mereka tidak akan beranjak lebih baik. Beban keuangan yang menghimpit semakin berat. Biaya sekolah Nia menumpuk, sementara kebutuhan sehari-hari tak pernah berkurang. Alia tak tega melihat ibunya terus bekerja keras dengan tubuh renta, dan ia tak ingin masa depan Nia terhenti hanya karena ketidakmampuan mereka untuk membiayai sekolahnya. Dengan berat hati, Alia memutuskan untuk merantau ke kota besar. Ia meninggalkan kenyamanan rumah, cinta dari ibu dan Nia, serta kehidupan yang tenang di desa. Kota besar mungkin penuh tantangan, tetapi Alia yakin bahwa di sana ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat mengirimkan uang kepada keluarganya. Keputusan itu tidak mudah. Hatinya hancur saat meninggalkan rumah yang penuh kenangan dan orang-orang tercintanya. Namun, Alia merasa tanggung jawab sebagai anak pertama mengharuskannya berkorban. Ia ingin melihat ibunya hidup dengan tenang di masa tuanya dan Nia lulus dengan gelar yang dapat membanggakan keluarga mereka. "Alia, kamu yakin akan pergi sejauh itu?" tanya ibunya dengan mata berkaca-kaca pada malam sebelum keberangkatannya. Alia menunduk, hatinya tersayat. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara. "Bu, aku akan baik-baik saja. Aku ingin ibu dan Nia hidup lebih baik," jawabnya, meski dalam hati ada keraguan besar. Alia mencoba meyakinkan diri bahwa pilihannya benar. Berbekal tekad dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik, Alia meninggalkan desanya. Kota besar yang penuh kesibukan dan hiruk-pikuk menantinya. Setiap langkah yang diambil adalah untuk mereka, ibu dan Nia, keluarganya yang ia cintai lebih dari segalanya. Namun, Alia tak pernah menyangka bahwa pengorbanannya akan membawa pengkhianatan terbesar dalam hidupnya, sebuah kenyataan pahit yang akan ia temui di kemudian hari. Kehidupan di kota besar tidak seperti yang Alia bayangkan. Segalanya terasa lebih cepat, lebih keras, dan kadang lebih kejam. Kota ini, meski penuh dengan kesempatan, juga menyimpan tantangan yang berat. Namun, Alia tetap bertahan. Setiap pagi ia bangun dengan satu tujuan, mengubah nasib keluarganya. Pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil mungkin tak memberikan gaji besar,
Tapi itu cukup untuk mengirimkan uang ke kampung setiap bulan. Di balik kesibukannya bekerja, ada kerinduan mendalam pada keluarganya, terutama Nia. Adik bungsunya itu selalu menjadi motivasi terbesar Alia. Nia adalah harapan bagi keluarga mereka. Dia cerdas dan memiliki potensi besar untuk sukses. Setiap kali Alia merasa lelah atau rindu yang terlalu menyakitkan, ia mengingatkan dirinya bahwa semua ini untuk Nia, agar adiknya bisa terus bersekolah tanpa khawatir soal biaya. Sesekali, Alia menelepon ibunya. Suara lembut sang ibu di ujung telepon selalu menenangkan hatinya. Walaupun ibunya seringkali berusaha menyembunyikan rasa cemas, Alia tahu betapa berat hati ibunya setiap kali mereka berbicara. "Kamu di sana baik-baik saja, Nak? Jangan terlalu capek," pesan ibunya suatu malam. "Tenang saja, Bu. Alia baik-baik saja. Yang penting ibu dan Nia tidak kekurangan apa-apa," jawab Alia, berusaha menyembunyikan keletihan yang sering ia rasakan. Ibu selalu berusaha membuat Alia tidak merasa terbebani, meskipun Alia tahu betapa berat kehidupan di kampung tanpa kehadirannya. Sementara itu, hubungannya dengan Fajar, suaminya, juga diuji oleh jarak. Komunikasi mereka menjadi lebih jarang. Awalnya, Fajar sering mengirim pesan atau menelepon, tapi lambat laun intensitasnya berkurang. Alia memaklumi hal itu, menganggap bahwa Fajar mungkin sibuk dengan pekerjaannya di kampung. Fajar bekerja sebagai seorang guru, dan Alia percaya, selama ini, Fajar adalah suami yang setia dan bertanggung jawab. Namun, di balik keyakinannya itu, Alia mulai merasakan ada yang berubah. Fajar semakin jarang berbicara tentang kesehariannya, dan ketika berbicara pun, percakapan mereka terasa hampa, tanpa kehangatan seperti dulu. Alia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah efek dari jarak dan kesibukan masing-masing. "Alia, kapan kamu bisa pulang?" tanya Fajar pada suatu malam, setelah lama mereka tak berbicara panjang lebar. "Aku belum tahu. Mungkin beberapa bulan lagi. Aku sedang menabung supaya bisa pulang lebih lama," jawab Alia. Ia sangat merindukan suaminya, tapi keperluannya untuk bekerja dan menabung demi keluarga membuatnya harus menahan keinginan pulang dalam waktu dekat. Fajar hanya membalas dengan gumaman pendek. Itu membuat hati Alia sedikit gusar, tapi ia segera mengabaikan perasaan itu, meyakini bahwa semuanya baik-baik saja. Fajar tetap pria yang dicintainya, dan dia yakin suaminya pun masih mencintainya. Waktu berlalu, dan kesibukan di kota membuat Alia semakin tenggelam dalam rutinitasnya. Hingga suatu hari, Alia menerima kabar yang membuatnya harus kembali ke kampung lebih cepat dari rencana semula. Ibunya jatuh sakit, meski tidak parah, tetapi cukup untuk membuat Alia khawatir. Ia memutuskan mengambil cuti beberapa hari untuk pulang dan melihat kondisi ibunya. Saat tiba di kampung, Alia disambut dengan senyum hangat dari Nia dan pelukan erat dari ibunya. Namun, ada yang terasa berbeda. Fajar, meski terlihat senang, tampak sedikit canggung dan tidak sehangat biasanya. Alia merasakannya, namun sekali lagi, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Barangkali, pikir Alia, itu hanya perasaan aneh karena lama tidak bertemu. Namun, kecurigaan Alia mulai tumbuh ketika melihat perubahan sikap Nia. Adiknya yang biasanya ceria kini terlihat lebih pendiam dan menghindari tatapan mata. Beberapa kali, Alia menangkap Nia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ada kecanggungan yang tidak biasa antara Nia dan Fajar, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hingga pada suatu malam, Alia tanpa sengaja mendengar percakapan rahasia di kamar Nia. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu yang sedikit terbuka. Hatinya berdebar, rasa penasaran menguasainya. Dari balik pintu,
Alia mendengar suara Fajar dan Nia berbicara dengan nada rendah. "Bagaimana ini, Mas? Kita harus segera memberitahu." Terdengar suara Nia, gemetar. "Jangan sekarang. Kita harus cari waktu yang tepat," sahut Fajar dengan nada tertekan. Alia merasa dadanya sesak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Fajar dan Nia berbicara seperti itu? Segera, Alia mendorong pintu dan masuk. Wajah Nia dan Fajar langsung pucat melihat kehadirannya. "Apa yang kalian sembunyikan dari aku?" Suara Alia bergetar. Nia tak sanggup menatap kakaknya. Dengan suara lirih dan air mata yang menggenang di pelupuk matanya, Nia menjawab, "Kak, aku hamil." Dunia Alia seakan runtuh seketika. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika Nia mengakui hal yang paling tak terduga. "Dan Mas Fajar yang ayah dari anak ini." Alia membeku. Pengkhianatan ini lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sendiri, orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pasangan hidupnya, melakukan hal sekeji ini di belakangnya? Fajar, Nia, kalian berdua adalah orang-orang yang paling aku percaya. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Alia hampir berteriak. Suaranya bergetar. Ia merasa seolah dikhianati 2 kali lipat oleh suaminya dan adik kandungnya sendiri. Nia jatuh berlutut di depan Alia, menangis tak terkontrol. "Kak, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ini terjadi karena aku lemah. Aku tidak bisa menolak." Alia memandang adiknya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin Nia, adik yang selama ini ia lindungi, ia sayangi, bisa mengkhianatinya dengan cara seperti ini? Alia mundur selangkah, tak sanggup lagi mendengar penjelasan dari mereka berdua. "Alia, aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua ini, tapi aku benar-benar menyesal. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Fajar mencoba mendekat, namun Alia segera mengangkat tangannya, menandakan bahwa dia tak ingin suaminya mendekat. Air matanya yang telah ia tahan sedari tadi mulai jatuh. Satu persatu mengalir di pipinya. "Kau sudah menghancurkan semuanya, Fajar. Kau dan Nia." Alia mengucapkannya dengan suara pelan namun penuh luka. "Kalian berdua telah menghancurkan hidupku." Fajar tertunduk, sementara Nia terus menangis memohon pengampunan. Namun, di hati Alia, rasa sakit itu terlalu besar untuk sekadar dilupakan atau dimaafkan begitu saja. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia berbalik dan melangkah keluar dari kamar. Tangisannya pecah begitu ia keluar dari rumah. Di luar, udara malam yang dingin terasa menusuk, tapi Alia tidak peduli. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari rumah yang kini terasa begitu asing, rumah yang menyimpan luka terdalam dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, Alia berjuang di perantauan dengan harapan bisa membantu keluarganya, dengan harapan bisa membangun kehidupan yang lebih baik bersama Fajar. Tapi kini, semua yang ia bangun hancur begitu saja dalam sekejap. Pengkhianatan dari 2 orang yang paling ia cintai dan percayai meninggalkan luka yang tak terperikan. Alia akhirnya sampai di tepi danau kecil yang tak jauh dari rumahnya. Ia sering datang ke sini ketika ingin menyendiri, dan malam itu, danau tersebut menjadi saksi atas tangis dan kesedihannya. Duduk di bangku kayu yang berada di tepi danau, Alia menangis dalam diam, membiarkan semua rasa sakit yang ia rasakan keluar tanpa ditahan lagi. Waktu berlalu, tapi Alia merasa hampa. Semua impiannya, harapannya, dan masa depan yang ia bayangkan bersama Fajar telah sirna. Nia, adik yang paling ia sayangi, telah menghancurkan kepercayaan yang tak akan bisa ia kembalikan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah ia harus meninggalkan mereka? Atau bertahan di tengah rasa sakit ini?
Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti, Alia tidak akan pernah bisa memaafkan mereka dengan mudah. Luka ini terlalu dalam, dan meskipun waktu mungkin bisa menyembuhkan sebagian, bekasnya akan selalu ada. Alia menatap ke langit yang gelap tanpa bintang. Di dalam hatinya, dia merasa kosong. Namun dari kekosongan itu, perlahan tumbuh tekad. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan dirinya sepenuhnya. Alia tahu, meski sakit, dia harus menemukan jalan untuk bangkit, untuk melanjutkan hidup tanpa tergantung pada siapapun lagi. Dan malam itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri, dia akan melanjutkan hidupnya, tanpa Fajar, tanpa Nia, dan tanpa mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Keesokan harinya, Alia terbangun dengan perasaan hampa yang sama. Mata bengkaknya menunjukkan bahwa malam itu ia banyak menangis. Tapi hatinya masih terasa begitu sakit. Pikirannya masih dipenuhi oleh kenyataan yang ia terima. Pengkhianatan dari suami dan adik kandungnya sendiri. Alia menatap cermin di kamarnya, memandangi wajahnya yang kini dipenuhi oleh keletihan dan kesedihan. Ia merasa kehilangan arah. Kehilangan Fajar mungkin adalah sesuatu yang bisa ia terima, tapi kehilangan Nia, adik yang selalu ia jaga, sungguh terasa menghancurkan. Fajar pun sepertinya merasa nyaman curhat denganku tentang kesulitan, tentang kakak yang sibuk. Alia menahan diri untuk tidak mengeluarkan kemarahan yang sudah berada di ujung lidahnya. Ia ingin mendengar semuanya, tanpa menyela. Nia melanjutkan, "Aku tahu ini salah, Kak. Aku tahu aku seharusnya menjauh. Tapi Fajar bilang dia merasa terabaikan, dan dia butuh seseorang untuk berbagi. Dari sana, kami mulai terlibat lebih jauh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Tapi itu terjadi begitu cepat." Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. "Dan bagaimana kau bisa mengkhianatiku seperti ini, Nia? Aku adalah kakakmu. Kau adalah adikku. Fajar suamiku. Bagaimana bisa kau berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kau benarkan?" Nia menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu, Kak. Aku bodoh. Aku lemah. Aku tahu ini tidak ada pembenaran. Aku merasa bersalah setiap saat. Tapi aku tidak tahu bagaimana berhenti. Semuanya sudah terlanjur berjalan terlalu jauh." Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang meluap-luap. "Jadi, kapan kau tahu kau hamil?" Nia terisak. "Baru beberapa minggu yang lalu." Aku panik. "Kak, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin menghancurkan pernikahan kakak. Tapi aku juga tidak bisa menyembunyikannya lebih lama. Aku terlalu takut untuk mengatakannya kepada siapapun, termasuk Fajar." Alia memandang adiknya dengan tatapan dingin. Rasa marah dan kecewa yang mendalam bercampur menjadi satu di dalam dadanya. "Dan sekarang apa, Nia? Kau ingin aku berbuat apa? Menerima bayi hasil dari pengkhianatan kalian? Membiarkan semua ini berjalan seperti tidak ada yang terjadi?" Nia terdiam. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki keadaan. Air mata terus mengalir dari matanya. Tapi Alia tidak lagi merasakan empati. Hatinya terlalu hancur untuk merasa apapun selain kemarahan. Alia berdiri perlahan, mengambil tasnya. "Aku tidak akan memaafkan kalian, Nia. Bukan sekarang, bukan besok. Mungkin tidak akan pernah. Kau telah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu bagaimana hidupku ke depannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin lagi berada di sekitar kalian." Nia tidak bisa berkata apa-apa. Alia berbalik dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkan adiknya yang menangis dalam kesedihan dan rasa bersalah.
Sesampainya di hotel, Alia merasa lelah luar biasa, bukan hanya fisik tapi juga mental. Semua kejadian ini menguras energi dan emosinya. Dia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Pikiran tentang percakapan tadi berputar-putar di kepalanya. Tapi satu hal yang terus terngiang adalah bagaimana ia harus melanjutkan hidup. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Fajar. "Alia, kita perlu bicara. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa kehilanganmu." Alia menatap pesan itu dengan kosong. Ia merasa sudah cukup mendengar penjelasan. Tidak ada yang bisa mengubah rasa sakit ini. Dengan tangan yang gemetar, ia mengetik balasan singkat. "Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Fajar, kita sudah selesai." Mengirim pesan itu memberinya sedikit kelegaan, seperti sebuah beban besar yang terangkat dari bahunya. Tapi ini hanya permulaan dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh untuk memulihkan dirinya dari pengkhianatan yang begitu dalam. Alia tahu, ke depan akan banyak tantangan. Ia harus memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Apakah ia akan kembali bekerja, tinggal bersama ibunya, atau memulai hidup baru di tempat yang jauh dari semuanya. Yang jelas, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Dalam kesunyian kamar hotel yang sepi, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit. Ia akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Tanpa Fajar, tanpa Nia. Dan hidupnya akan jauh lebih baik daripada yang mereka hancurkan. Malam itu, Alia terjaga hingga larut, mencoba memproses semua yang telah terjadi. Pengkhianatan Fajar dan Nia seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tapi di tengah kehancurannya, Alia tahu satu hal, ia harus bangkit. Dia tidak akan membiarkan hidupnya terpuruk karena kesalahan orang lain. Pagi-pagi buta, Alia memutuskan untuk tidak lagi tinggal di hotel dan kembali ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut Alia dengan kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya sang ibu lembut, memeluk putrinya yang terlihat sangat lelah. Alia mengangguk pelan, lalu melepaskan pelukan itu. "Aku butuh waktu, Bu. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan Fajar. Tidak ada yang bisa diperbaiki setelah apa yang terjadi." Sang ibu, yang sudah mengetahui sedikit dari apa yang terjadi, mengangguk mengerti. "Apapun keputusanmu, ibu akan selalu ada untukmu." Alia tersenyum lemah. Hanya ada sedikit kebahagiaan yang ia rasakan dari kalimat itu, namun cukup untuk memberinya kekuatan untuk melangkah ke depan. Ia tahu bahwa dukungan ibunya adalah hal yang sangat berarti saat ini. Tanpa menunda, Alia memutuskan untuk mengambil langkah besar, bercerai dari Fajar. Hari-hari berikutnya Alia sibuk mengurus perceraian. Ia menutup hatinya dari segala bentuk rayuan dan bujukan Fajar, yang terus berusaha memperbaiki hubungan mereka. Nia, di sisi lain, tidak berani muncul di hadapan Alia lagi, mungkin karena rasa malu atau takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Setiap pesan atau panggilan dari Fajar tidak lagi dihiraukannya. Beberapa bulan kemudian, setelah semua proses perceraian selesai, Alia mulai membangun hidup barunya. Ia mengambil kesempatan untuk pindah ke kota lain dan bekerja di sebuah perusahaan besar yang memberinya tantangan baru. Pekerjaan itu adalah pelarian yang tepat dari rasa sakit yang pernah menghantuinya. Di kota baru, Alia mulai menemukan ritme hidup yang baru pula. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan dan perlahan tapi pasti, luka di hatinya mulai sembuh. Ia tak lagi memikirkan Fajar ataupun Nia. Baginya, masa lalu itu sudah berakhir dan kini ia fokus pada masa depan yang lebih cerah. Suatu sore, saat Alia sedang bekerja di kantornya, sebuah pesan muncul di ponselnya.
Pesan itu dari Nia. Alia, aku tahu aku tidak pantas bicara padamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan membesarkan anakku sendiri. Fajar tidak mau bertanggung jawab padaku, dan aku tidak mengharapkannya lagi. Aku hanya ingin meminta maaf. Maaf karena menghancurkan hidupmu. Alia menatap pesan itu lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun hatinya masih merasakan sisa luka, ia tidak lagi menyimpan dendam yang membara seperti dulu. Semua sudah berlalu. Akhirnya, Alia hanya mengetikkan balasan singkat. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Nia. Aku sudah memaafkan, tapi tidak akan melupakan. Pesan itu terkirim, dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, Alia merasa damai. Meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia tahu bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Alia kini adalah sosok yang lebih kuat dan mandiri, siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Masa lalu telah membentuknya, tapi masa depanlah yang akan menentukan siapa dirinya. Beberapa minggu setelah pesan terakhir dari Nia, hidup Alia berjalan lebih tenang. Ia semakin fokus dengan pekerjaannya dan berusaha menikmati setiap momen kecil dalam kehidupan barunya. Kota tempat ia tinggal sekarang memberikan kedamaian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Setiap hari, Alia merasa semakin kuat, meski terkadang kenangan tentang Fajar dan pengkhianatan itu masih menyelinap ke dalam pikirannya. Suatu hari, di kantor, Alia menerima email undangan untuk menghadiri sebuah konferensi bisnis besar. Konferensi itu akan diadakan di kota tempat ia dulu tinggal bersama Fajar. Hatinya sempat bergetar ketika membaca nama kota itu, tapi ia tahu ini adalah kesempatan penting untuk karirnya. "Kamu yakin mau pergi?" tanya salah satu rekan kerjanya saat mereka sedang makan siang bersama. Alia mengangguk dengan mantap. "Ya, ini hanya urusan bisnis. Lagi pula, aku sudah mengatasi masa laluku. Tidak ada alasan untuk menghindarinya lagi." Dengan keyakinan penuh, Alia memutuskan untuk menghadiri konferensi tersebut. Beberapa hari kemudian, ia sudah duduk di dalam pesawat, terbang kembali ke kota yang penuh kenangan pahit. Namun, kali ini Alia datang dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa hancur. Sebaliknya, ia merasa lebih kuat dan siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Setibanya di kota itu, Alia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu. Ia fokus pada pekerjaannya, menghadiri konferensi, dan memperluas jaringan bisnisnya. Di sela-sela acara, ia bahkan sempat berjalan-jalan menikmati suasana kota, meski beberapa tempat mengingatkannya pada kehidupan lamanya bersama Fajar. Di hari terakhir konferensi, saat Alia sedang bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba ia melihat Fajar di lobi hotel. Hatinya berdebar, tapi Alia tetap tenang. Ia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan bertemu dengannya, meski tidak pernah menyangka akan terjadi secepat ini. Fajar mendekat, tampak ragu-ragu, tapi kemudian menyapanya. "Alia, aku tidak menyangka akan bertemu di sini." Alia menatapnya dengan mata yang penuh ketenangan. "Aku di sini untuk urusan bisnis," jawabnya singkat, tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan. Fajar terlihat lebih lelah dan kusut dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Aku ingin minta maaf lagi. Semua yang terjadi adalah kesalahan besar. Aku kehilangan diriku sendiri, dan aku kehilangan kamu. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti." Alia menghela napas pelan. Ia sudah mendengar permintaan maaf ini berkali-kali, tapi kali ini, ia tidak merasakan kemarahan atau rasa sakit seperti dulu. "Aku sudah memaafkanmu, Fajar, tapi aku tidak akan kembali. Hidupku sudah berjalan ke arah yang lebih baik, dan aku tidak ingin mengulang masa lalu."
Fajar tertunduk. "Aku mengerti," katanya lirih. "Aku hanya berharap kamu bahagia." Alia tersenyum tipis. "Aku bahagia sekarang, Fajar. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Setelah percakapan singkat itu, Fajar pergi meninggalkan lobi, dan Alia merasa beban besar telah terangkat dari hatinya. Bertemu Fajar kali ini, tanpa dendam atau rasa sakit, memberikan Alia penutupan yang selama ini ia butuhkan. Ia sadar bahwa ia benar-benar telah melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Setelah konferensi selesai, Alia kembali ke kota barunya dengan perasaan lega. Hidupnya yang baru kini terasa lebih cerah dari sebelumnya. Alia telah berhasil memulihkan dirinya dari kegelapan yang pernah melingkupi hatinya. Ia telah belajar dari masa lalunya, dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali kekuatan dan cintanya pada diri sendiri. Dengan masa depan yang kini terbentang luas di hadapannya, Alia tahu bahwa ia mampu menghadapi apapun yang akan datang. Masa lalunya mungkin telah memberinya banyak luka, tapi dari luka-luka itulah ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Sepulang dari konferensi itu, Alia merasa semakin mantap menjalani kehidupannya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang dibuat, semua mengarah pada kebebasan dan kebahagiaan yang akhirnya bisa ia rasakan. Meskipun kenangan akan pengkhianatan Fajar dan Nia masih sesekali terlintas, Alia sudah benar-benar belajar melepaskannya. Ia tak lagi terbelenggu oleh rasa sakit atau dendam. Pekerjaan Alia semakin menantang, dan setiap tantangan baru membuatnya lebih kuat. Di kota barunya, Alia mulai membangun jejaring pertemanan yang sehat. Salah satunya adalah dengan rekan kerjanya, Reza, seorang pria yang cerdas dan humoris. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas profesional, Reza selalu bisa membuat Alia tersenyum, memberikan warna di kehidupan barunya. Suatu sore, Reza mengajak Alia untuk menghadiri acara sosial perusahaan. Awalnya, Alia ragu karena masih belum terbiasa dengan keramaian sejak perceraiannya, namun Reza meyakinkannya. "Alia, kamu sudah bekerja keras. Sesekali bersosialisasi itu tidak buruk. Lagi pula, kamu butuh relaksasi setelah segala kesibukanmu," bujuk Reza dengan senyum santai. Akhirnya Alia setuju, dan malam itu mereka menghadiri acara tersebut. Acara yang diadakan di sebuah restoran mewah itu penuh dengan suasana santai dan perbincangan hangat. Di tengah-tengah percakapan dengan beberapa rekan kerja, Reza tiba-tiba mendekat, memberikan segelas minuman pada Alia. "Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik setelah segalanya?" tanyanya dengan nada lembut, seolah benar-benar peduli. Alia tersenyum. "Ya, jauh lebih baik. Awalnya aku pikir semuanya akan sulit, tapi ternyata dengan waktu dan usaha, aku bisa berdiri lagi. Terima kasih sudah selalu mendukungku, Reza." Reza mengangguk pelan. "Aku senang mendengarnya. Kamu memang layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Alia, jangan pernah biarkan masa lalu menghalangimu lagi." Percakapan itu membawa kehangatan di hati Alia. Ia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Reza bisa begitu memperhatikan perasaannya tanpa pernah menuntut apa-apa. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alia dan Reza menjadi semakin dekat. Meskipun Alia masih ragu untuk memulai hubungan baru, kehadiran Reza membuatnya merasa nyaman dan aman. Beberapa bulan berlalu, Alia dan Reza semakin sering menghabiskan waktu bersama di luar pekerjaan. Mereka sering makan siang bersama, berbicara tentang banyak hal, dari kehidupan pribadi hingga masa depan. Alia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan antara mereka, tetapi ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Luka dari masa lalu membuatnya berhati-hati. Namun, suatu hari,
Saat mereka sedang duduk di sebuah kafe, Reza memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Alia, aku tahu kita sudah menjadi teman baik selama beberapa bulan ini, dan aku sangat menghargai itu. Tapi, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku mulai menyadari bahwa aku memiliki perasaan lebih untukmu." Alia terdiam sejenak. Ia sudah menduga hal ini, tapi mendengarnya langsung dari mulut Reza membuat hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia senang mendengar perasaan Reza, tapi di sisi lain, ia takut terluka lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa." "Reza," kata Alia akhirnya. "Aku juga merasa nyaman denganmu, tapi aku belum siap untuk hubungan baru. Aku takut terluka lagi." Reza tersenyum lembut. "Aku tidak akan memaksamu, Alia. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Kita bisa tetap seperti ini, berteman, atau kamu bisa memberiku kesempatan kapanpun kamu siap. Aku akan selalu mendukung apapun keputusanmu." Alia terharu mendengar ketulusan Reza. Ia merasa bersyukur memiliki seseorang seperti dia di hidupnya. Namun, Alia sadar bahwa sebelum melangkah ke hubungan yang lebih dalam, ia perlu benar-benar menyembuhkan diri dan memastikan bahwa ia siap untuk memulai lembaran baru. Hari-hari berikutnya, Alia dan Reza tetap menjalani hubungan mereka seperti biasa. Alia tahu bahwa Reza menunggunya dengan sabar, dan itu memberinya ruang untuk memikirkan perasaannya sendiri. Perlahan, Alia mulai membuka hatinya kembali, tidak hanya untuk Reza, tetapi juga untuk kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Suatu pagi, ketika matahari baru terbit, Alia berdiri di balkon apartemennya. Ia tersenyum, menghirup udara segar. Kehidupannya kini penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai dan optimis. Masa lalunya dengan Fajar memang menyakitkan, tetapi Alia tahu bahwa masa depan adalah miliknya, penuh dengan harapan dan kesempatan yang lebih baik. Mungkin, suatu hari nanti, Alia akan siap menerima cinta baru. Dan ketika saat itu tiba, ia tahu bahwa Reza akan ada di sana, menemaninya di setiap langkah yang ia ambil. Waktu berlalu, dan Alia semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Pekerjaannya berjalan lancar. Ia menemukan banyak kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan kedekatannya dengan Reza membawa kehangatan dalam hidupnya. Meski begitu, Alia tetap berhati-hati dalam membuka diri sepenuhnya kepada Reza. Luka yang ditinggalkan oleh Fajar masih meninggalkan bekas, dan Alia ingin memastikan dirinya benar-benar siap sebelum melangkah lebih jauh. Suatu hari, Alia menerima panggilan telepon dari ibunya, Bu Lena. "Alia, kamu kapan pulang ke rumah? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ibu kangen sama kamu, Nak." Suara ibunya terdengar penuh kerinduan di seberang telepon. Alia tersenyum kecil, merasa sedikit bersalah karena sudah lama tidak pulang. "Iya, Bu. Alia sibuk sekali di sini, tapi Alia usahakan bisa pulang akhir bulan ini." "Ibu tahu kamu sibuk. Tapi ingat, rumah selalu terbuka buat kamu kapanpun. Jangan terlalu keras bekerja, Nak," kata Bu Lena dengan nada lembut, meski terdengar sedikit khawatir. Percakapan itu membuat Alia mulai memikirkan tentang rumah dan keluarganya. Setelah sekian lama menjalani kehidupan di perantauan, ia merasa bahwa sudah saatnya pulang dan melihat bagaimana keadaan keluarganya, terutama setelah apa yang terjadi antara dirinya dan Fajar. Benar saja, beberapa minggu kemudian, Alia memutuskan untuk mengambil cuti dan pulang ke rumah. Ia rindu keluarganya, dan meskipun kenangan buruk dengan Fajar masih ada, Alia merasa lebih kuat sekarang. Ia yakin bisa menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Setibanya di rumah, Alia disambut dengan pelukan hangat dari Bu Lena. "Akhirnya kamu pulang juga, Nak," katanya dengan mata berkaca-kaca.
Ibu sangat kangen. Alia tersenyum lebar dan memeluk ibunya erat. Alia juga kangen. Bu, maaf lama tidak pulang. Selama beberapa hari pertama, semuanya berjalan baik. Alia menikmati waktunya di rumah, berbincang dengan ibunya, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Alia, sebuah firasat yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibunya dan adiknya, Rina, terlihat sering berbicara dengan nada pelan ketika Alia tidak ada di sekitar mereka. Suatu sore, saat Alia sedang duduk di ruang tamu, Rina tiba-tiba masuk dengan wajah pucat. Alia langsung merasakan ada yang tidak beres. Ada apa? Rina, kamu kelihatan pucat, tanya Alia dengan nada prihatin. Rina terdiam sejenak, tampak ragu untuk mengatakan sesuatu. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Kak, ada sesuatu yang harus aku bilang." Alia merasa detak jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. "Apa itu? Kamu kenapa, Rin?" Rina menunduk, tampak sangat cemas dan tertekan. Aku hamil, Kak." Kata-kata itu membuat Alia terkejut. Ia tidak menyangka adiknya akan mengucapkan hal itu, tetapi sebelum ia bisa mencerna sepenuhnya apa yang dikatakan Rina, Rina melanjutkan dengan air mata mulai mengalir di pipinya. "Dan ayah dari bayi ini adalah Fajar." Dunia Alia seakan berhenti berputar saat mendengar pengakuan itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap Rina dengan mata penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Apa?" Alia hampir tidak bisa berkata-kata. Kamu serius? Rina? Fajar? Suamiku?" Rina mengangguk perlahan, tak kuasa menahan tangisnya. "Maaf, Kak. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semuanya terjadi begitu cepat, dan aku takut untuk memberitahumu." Alia berdiri dari kursinya, hatinya dipenuhi oleh campuran emosi yang sulit dijelaskan. Rasa marah, kecewa, terluka, dan dikhianati. Ia tak pernah menyangka bahwa pengkhianatan yang dilakukan Fajar ternyata lebih dalam dari yang ia bayangkan. Bukan hanya dengan orang lain, tetapi dengan adiknya sendiri. "Kenapa? Rina? Kenapa kamu melakukan ini?" seru Alia dengan suara gemetar, menahan air matanya. "Aku percaya padamu, aku percaya pada Fajar." Rina hanya bisa menangis tanpa kata. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang dan penuh dengan kesedihan. Alia merasakan hatinya remuk sekali lagi. Kali ini lebih dari sekadar pengkhianatan biasa. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia segera berlari keluar rumah, mencari udara segar untuk menenangkan dirinya. Namun, tidak ada yang bisa menenangkan rasa sakit yang kini menggerogoti hatinya. Betrayal ini begitu besar, tidak hanya dari suaminya, tetapi juga dari adiknya yang paling ia cintai. Saat malam semakin larut, Alia duduk sendirian di tepi danau dekat rumahnya. Air mata mengalir deras di wajahnya, dan ia bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi padanya. Betrayal, pengkhianatan, kesedihan, semua berkumpul menjadi satu, meninggalkan lubang besar di dalam hatinya. Alia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Alia duduk di tepi danau itu sampai larut malam, menatap air yang tenang sambil mencoba mencerna semua yang terjadi. Pikirannya kalut, namun perlahan-lahan, satu hal menjadi jelas. Hidupnya akan berubah selamanya. Dikhianati oleh suaminya sudah cukup menyakitkan, tetapi mengetahui bahwa pengkhianatan itu datang dari adiknya sendiri membuat luka di hatinya semakin dalam. Air mata mengalir tak henti, dan malam itu menjadi malam yang panjang untuk Alia. Setelah beberapa jam mencoba menenangkan diri,
Alia kembali ke rumah. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan ini. Namun, saat ia membuka pintu rumah, suasana menjadi semakin sunyi. Rina tampaknya sudah mengunci diri di kamar, sementara Bulena duduk di ruang tamu, terlihat cemas. "Alia, ada apa sebenarnya?" Rina tadi menangis, tapi dia tidak mau bilang apa-apa ke ibu. Tanya Bulena, suaranya penuh kekhawatiran. Alia terdiam sejenak, berusaha menahan air matanya. "Ibu, Fajar selingkuh dengan Rina," katanya akhirnya. Suaranya pelan namun penuh emosi. Bulena tampak sangat terkejut. Matanya melebar. "Apa? Fajar? Suamimu? Bagaimana bisa?" "Ibu," Alia juga tidak tahu bagaimana bisa hal ini terjadi. "Tapi yang jelas, Rina hamil, dan bayi itu anak Fajar," jawab Alia, menahan isak tangisnya. Bulena menutup mulutnya dengan tangan, jelas sangat terpukul oleh kabar ini. Ia tidak tahu harus berkata apa. Situasi ini terlalu berat untuk dihadapi. Alia melihat raut wajah ibunya yang penuh kesedihan, dan ia tahu bahwa keluarganya akan berubah selamanya. Alia tidak bisa tinggal di rumah lagi malam itu. Ia merasa sesak dan membutuhkan ruang untuk berpikir jernih. Ia segera keluar dari rumah dan pergi ke sebuah hotel terdekat, mencoba menjauh dari semua kegelisahan yang menyesakkan dadanya. Dalam perjalanan ke hotel, Alia memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Selama bertahun-tahun, ia berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya, meskipun Fajar berkali-kali membuatnya kecewa. Namun kali ini, pengkhianatan ini terlalu besar untuk dimaafkan. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk bertemu Fajar. Ia mengirim pesan singkat, meminta Fajar menemuinya di sebuah kafe. Fajar datang dengan wajah yang tampak tegang, seakan tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. "Alia, aku bisa jelaskan." Fajar membuka percakapan dengan nada memelas. Alia menatapnya dingin. "Apa yang mau kamu jelaskan, Fajar? Bahwa kamu mengkhianati aku dengan adikku sendiri? Bahwa kamu telah menghancurkan hidupku dan keluargaku?" Fajar menunduk, tak mampu menatap Alia. "Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Ini kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku menyesal. Alia, aku benar-benar menyesal." Alia menghela napas panjang. "Menyesal? Fajar, ini bukan tentang menyesal. Kamu bukan hanya menghancurkan aku, tapi juga merusak hubungan keluarga kami. Adikku hamil karena kamu. Apa kamu pernah memikirkan itu?" Fajar tak menjawab. Suasana di antara mereka semakin berat. Alia tahu, ini adalah akhir dari hubungan mereka. "Aku akan menggugat cerai," kata Alia tegas. "Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Kamu telah melampaui batas, dan aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan ini." Fajar terkejut, meski ia tahu itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. "Tolong, Alia, jangan lakukan ini. Aku akan memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi dari awal," pintanya dengan putus asa. Alia menatap Fajar dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Tidak ada yang bisa diperbaiki, Fajar. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku juga harus membuat pilihanku." Setelah pertemuan itu, Alia pulang ke rumah untuk mengemas barang-barangnya. Ia tak ingin lagi tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan pahit. Bulena mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi Alia sudah membuat keputusan. Ia tahu bahwa untuk memulihkan dirinya, ia harus pergi. "Alia, ibu mohon, pikirkan lagi keputusanmu," pinta Bulena dengan mata berkaca-kaca.
Alia memeluk ibunya erat. "Ibu, Alia harus pergi. Alia butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Alia sayang sama ibu, tapi Alia nggak bisa terus ada di sini dengan semua ini." Bu Lena mengangguk, meski hatinya berat. Ia mengerti bahwa anaknya butuh waktu untuk menyembuhkan luka-luka ini. Setelah Alia pergi, kehidupan terus berjalan, tetapi tidak ada yang sama lagi. Rina melahirkan anak dari Fajar, tetapi hubungannya dengan keluarganya hancur. Fajar, yang kini tidak hanya kehilangan Alia tetapi juga keluarganya sendiri, mencoba meraih kembali kehidupannya, tetapi semua sudah terlambat. Alia memulai hidup baru di kota yang jauh, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya. Ia fokus pada pekerjaannya, dan seiring waktu, luka-luka di hatinya perlahan sembuh. Meski rasa sakit itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, Alia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Dengan tekad yang kuat, ia melanjutkan hidupnya, membangun kembali dirinya menjadi lebih tangguh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update konten-konten terbaru dari kami. Share juga ke teman-teman kamu biar makin seru. Terima kasih sudah mendukung, dan stay tuned untuk video-video menarik berikutnya.